Tadi sama di 41,5 juta. Saya tawarkan 42, siapa yang mau? Mau? Bapak mau? 42, Pak Yanto 42,5 mau? Mau? 43 mau, Pak? Pak Vicky? 43 mau, 43,5, Pak Yanto mau? 43,5 mau? Mau? Mau. Mau 43,5, 44 mau? Pak Vicky? Nah, ini kita mulai langsung dari dia nih. Ini viral banget dan ada banyak banget pesertanya yang membid mobil ini. Di open di harga 56 juta rupiah, lakunya di 56.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan kita lagi akan coba cek proses lelang tertutupnya dari Balai Lelang Sun. Nah, hari ini Kamis tanggal 17 September kita lagi di Balai Lelang Sun akan mengikuti prosesnya Balai Lelang Sun. Ada kurang lebih sekitar 24 amplop di Balai Lelang Sun yang sudah terdaftar dan ini akan segera dimulai. Kita langsung masuk ke office ya Balai Lelang Sun. Oke guys, kita ikutin video gue sampai selesai. Terima kasih. Oke, kita sudah di ruangan Balai Lelang Sun. Nah, ini sudah masuk Pak Cahyo. Nah, ini Pak Eko nih. Wes, selamat sore. Nah, ini ada Pak Cahyo yang tim Balai Lelang Sun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya bertemu lagi dalam pembukaan lelang dilaksanakan oleh Balai Lelang Sun pada tanggal 17 September 2020. Pada kesempatan hari ini lelang terbuka untuk umum. Para peserta lelang sudah menyertakan uang jaminan, cukup menulis penawarannya dalam amplop ini. Ini dimasukkan, lalu hari ini tepat pukul 5 sore kita akan buka. Ya, di sini ada 24 amplop yang masih tertutup dan kita akan buka. Dan nanti akan kita rekap pembeli lelang tertinggi yang akan nanti menjadi pemenang. Dan perlu diketahui juga, jika ada yang melakukan penawaran yang sama terhadap satu lot atau draw, maka saya selaku pejabat lelang akan melakukan lelang ulang hanya terhadap yang melakukan penawaran yang sama. Bisa, kalau tidak mencapai kata sepakat, maka bisa dilakukan pengundian dengan media online. Dimengerti ya? Langsung saja kita mulai ya. Ya. Baik, langsung saja kita buka amplopnya. Saya hitung dulu. 24 para saksi. Itu paling pecah di sini. Sebelum amplop sudah dibuka. Baik, amplop sudah dibuka. Ada 24 penawaran. Tadi menurut informasi dari admin ada 30 NIPL atau yang nyetor. Jadi mungkin ada yang gabung. Langsung kita mulai. NIPL 09010 ada 2. Atas nama Mas Tri. Iya, bro. Menawar lot nomor 41. Bentar. Lanjut. 81 juta. Lot nomor 47. Ya. 56,5. NIPL 024. Serti atau betul. Menawar lot nomor 32. 24 juta. Terbentuk 56.500.000 Pak. Ibu Thomas masih Vendra ya. Tadi bisa kita bacakan nanti langsung setelah yang draw ini kita telepon. Jadi sudah final, nanti tinggal kita informasikan kepada pemenang lelang. Satu pemenang lelang silakan menghubungi Balai Lelang Sun untuk melakukan kewajiban pelunasan dan pengambilan unit. Baik, cukup ya. Baik, saya rasa cukup. Demikian tadi pelaksanaan lelang secara online oleh Balai Lelang Sun. Saya mewakili Balai Lelang Sun. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, proses draw. Bos, Oke, apa kabar? langsung ngebit ya bos, saya bentar ya bos. Ya, ini di lot nomor 42 ada draw antara Pak Suyanto sama Pak Vicky. Ini kebetulan saya lagi di dua kamera, Pak. Tadi sama di 41,5 juta. Saya tawarkan 42, siapa yang mau? Mau? Bapak mau? 42, Pak Yanto 42,5 mau? Mau? 43 mau, Pak? Pak Vicky? 43 mau, 43,5 Pak Yanto mau? 43,5 mau? Mau? Mau. Mau 43,5, 44 mau? Pak Vicky? 44 mau, 44,5 mau? Oh, mundur. Oke, berarti Bapak menang 44 ya, Pak? Di 44 juta. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat sore.
Oke guys, gue sudah ada di lotnya Balai langsung dan di sini gue sudah memegang hasilnya. Ada kurang lebih sekitar 30 NIPL dan akhirnya ada 9 unit yang laku ya. Itu di luar request. Jadi unit-unit apa aja yang akan laku, kita akan coba cek satu persatu unit-unit yang laku tersebut. Nah, ini kita mulai langsung dari dia nih. Ini viral banget dan ada banyak banget pesertanya yang membid mobil ini. Oke, langsung aja kita cek Toyota Vios ya, atau New Vios yang tipe G 1500cc automatic transmission tahun 2006. Masuknya dia ke Gen 1 yang terakhir. Kita langsung cek aja dulu sedikit. Di sini odometernya kurang lebih di 200 ribuan. Pajaknya mati di bulan Juli 2020 kemarin atas nama PT dan SPH-nya pun ada ya. Jadi dokumennya lengkap. Kondisinya sih masih oke banget. Sudah di review di video Dozo 21, di open di harga 40 juta rupiah, akhirnya laku di 51.500.000. Nah, jadi kondisinya ini masih serba oke, eksterior masih terbilang cukup baik, interiornya masih oke, mesinnya juga masih cukup baik ya, termasuk dari matic-nya karena ini automatic transmission. Kualitasnya sih masih terbilang cukup oke sih untuk masalah catnya. Yang kurang ini di bagian headlamp, lalu di bagian velgnya ini masih OEM dari Toyotanya. Selebihnya nih kondisinya masih terbilang cukup oke. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Vios tahun 2006 ini yang disebut Gen 1. Eksteriornya masih terbilang cukup baik, interiornya cukup baik, mesinnya juga terbilang cukup. Pajaknya mati di bulan Juli 2020 kemarin, odometernya masih di 200 ribuan. Di open di harga 40 juta dan akhirnya laku di 51.500.000. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Next guys, ini akhirnya laku ya. Jadi Mazda 3-nya laku dan luar biasa akhirnya. Walaupun hanya satu yang bid dan kita langsung akan cek. Ini adalah Mazda 3 1600cc automatic transmission yang sempat batal lelang, akhirnya sekarang dilelang. Ini adalah tahun 2007. Warnanya silver seperti ini. Pajaknya masih hidup nih sampai November di 2020 dan kondisinya eksteriornya kalau gue bilang kurang. Interiornya juga masuk cukup. Mesinnya di sini agak kurang ya karena pincang. Nah, di open di harga 56 juta rupiah dan lakunya di 56.500.000. Di sini kekurangannya karena ada kaca yang pecah. Terus velgnya semuanya sudah kaleng dan bagian eksterior banyak juga yang cacat ya. Jadi harus butuh di repair lagi. Dan mesinnya ini kondisinya di arah kurang karena mesinnya ini agak pincang ya. Nah, di bagian sisi satunya pun juga teman-teman lihat velgnya ini sudah kaleng semua. Tapi sekali lagi selamat nih pada pemenangnya mendapatkan Mazda 3 1600cc automatic transmission tahun 2007. Pajaknya mati di November 2020 nanti. Dokumennya masih lengkap ya. Eksteriornya kurang, interiornya terbilang cukup, mesinnya terbilang kurang. Di open di harga 56 juta rupiah, lakunya di 56.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Lanjut guys, ini yang pernah kita review tentang unit-unit murah termasuk Vios tadi ya yang akhirnya sold, dan sebenarnya tiga-tiganya sold dan videonya sudah ada tayang di YouTube Dozo 21. Nah, ini salah satunya Kijang Innova. Oke guys, ini adalah Toyota Kijang Innova G 2000cc manual transmission tahun 2008. Odometernya sekitar 160 ribuan dan pajaknya di sini mati di bulan Agustus 2020 atas nama PT dan semua SPH-nya ada ya. Dan kondisinya nih kalau gue bilang eksteriornya terbilang C, interiornya juga C, mesinnya juga terbilang cukup. Di open di harga 72 juta rupiah, lakunya di 75 juta rupiah. Jadi kondisinya di bagian interior yang agak banyak PR. Kalau ini karena eksterior kalah di warna ya, jadi ini warna yang jarang orang minat sebenarnya, hijau metalik atau hijau telur asin. Di bagian interiornya juga di laci penyimpanannya juga sudah harus diganti pin penutupnya karena sudah ada yang pecah. AC-nya agak kurang dingin ya di bagian blower belakang dan juga di row ketiga. Nah, kalau dari sisanya untuk masalah mesin sih masih terbilang cukup, jadi hanya butuh di tune up. Kaki-kaki sih masih terasa cukup ya. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Ini adalah Toyota Kijang Innova 2000cc yang tipe G manual transmission tahun 2008. Odometer di 160 ribuan, pajaknya mati di Agustus 2020 kemarin atas nama PT dan semua dokumennya termasuk SPH-nya lengkap. Eksteriornya C, interiornya C, mesinnya C. Di open di 72 juta rupiah, lakunya di 75 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke, next guys, di sini ada unit yang laku lagi. Ini adalah Honda Freed. Ini adalah Honda Freed GB3 1500cc yang tipe S all standard ya, jadi bukan PSD automatic transmission tahun 2010. Pajaknya mati di Februari 2019 kemarin. Nah, di sini di open di harga 84 juta rupiah, lakunya di 84.500.000. Nah, ini pernah di review di video Dozo 21. Jadi di bagian eksteriornya kurangnya itu adalah dari bagian velgnya. Untuk OEM dari Hondanya hanya 3, jadi satunya diganti dengan
dengan ban cadangannya atau ban serepnya. Kurang satu ya, harus kita cari lagi velgnya sebenarnya. Di bagian interior cukup, mesinnya juga masih cukup, hanya butuh di tune up lagi. Eksteriornya sih hanya kurangnya di ban dan beberapa ada yang butuh di spet lagi ya. Jadi masih agak minor sih sebenarnya, hanya di mesin aja butuh di tune up. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya, mendapatkan Honda Freed GB3 1500 cc yang tipe S automatic transmission tahun 2010. Pajaknya mati di Februari 2019 kemarin nih, dan eksteriornya tadi masih termasuk cukup, interiornya cukup, mesinnya C, cuman sedikit arah ke D. Di open di harga 84 juta rupiah, lakunya di 84.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Next, di sini salah satu masuk ke 3 unit murah yang ada di balai langsung di video Dozo 21. Sold ya. Ini adalah Nissan X-Trail 2500 cc tipe ST automatic transmission tahun 2005. Pajaknya mati di Agustus 2020 kemarin, dan di sini eksteriornya terbilang kurang, interiornya harus dibersihkan lagi, cukup cuman arah ke kurang, dan mesinnya juga sedikit kurang karena di sini maticnya terindikasi kena ya. Di open di harga 40 juta rupiah dan sempat draw di 41.500.000, dan akhirnya sold di 44 juta rupiah. Nah, kondisinya seperti ini, jadi sudah tayang ya videonya tentang review dari 3 unit murah yang ada di balai langsung untuk pekan ini. Teman-teman langsung bisa cek di deskripsi. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya, mendapatkan Nissan X-Trail 2500 cc tipe ST automatic transmission tahun 2005. Pajaknya mati di Agustus 2020 kemarin. Eksteriornya kurang, interiornya termasuk kurang ya karena kotor, dan mesinnya juga termasuk kurang karena di maticnya ada indikasi kena. Di open di harga 40 juta rupiah, lakunya di 44 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke, next guys, di sini adalah unit yang laku berikutnya dan sudah ada di video reviewnya Dozo 21, jadi teman-teman langsung cek aja di deskripsi. Oke, ini adalah Daihatsu Xenia tipe R manual transmission yang deluxe 2014. Pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Eksteriornya masih terbilang cukup, interior cukup, dan juga mesinnya juga terbilang cukup sih ya. Di open di 80 juta rupiah dan akhirnya laku di 81 juta rupiah. Jadi kondisinya nih serba oke. Di bagian eksterior hanya butuh dicuci dan dipoles lagi. Velgnya memang imitasi dan juga kondisi bannya kurang lebih harus diganti lagi ya, karena di belakang kiri udah tipis dan agak bocor. Sisanya kondisi interior masih oke, mesinnya juga terkonfirmasi cukup ya. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya, mendapatkan Daihatsu Xenia tipe R manual transmission 2014 ini. Pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C. Di open di harga 80 juta rupiah, lakunya di 81 juta rupiah. Oke guys, di sini unit berikutnya yang laku kita langsung cek aja, belum ada di reviewnya Dozo 21. Ini adalah Toyota Agya 1000 cc yang tipe G 2400 cc automatic transmission tahun 2014, dan di sini pajaknya mati di Januari 2019 kemarin. Eksteriornya sih masih cukup, interiornya juga masih cukup, mesinnya termasuk masih cukup. Di open di harga 52 juta rupiah, akhirnya laku di 56.500.000. Nah, jadi kalau kita cek di eksteriornya nih, kondisinya banyak water spotting dan ini harus dicuci dan dipoles kembali. Kurang presisi ya di bagian bumper dan juga fendernya nih. Nah, ini di bagian dari belakangnya stop lamp masih oke, kondisinya masih terbilang cukup apik sih menurut gua, termasuk di bagian interior nih. Nah, jadi kekurangannya adalah di bagian eksterior itu, selain ban yang sebelah kiri depan ini bocor, bumpernya nih kiri kanannya kurang presisi, di fendernya juga, headlamp dan juga fog lamp masih oke, dan ada beberapa baretan-baretan kasar ya di bagian bodinya. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya, mendapatkan Toyota Agya tipe G automatic transmission tahun 2014 ini dengan eksterior C, interior C, mesinnya di C. Di open di harga 52 juta rupiah, lakunya di 56.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, next ini yang laku berikutnya, dan ini sudah di review di video Dozo 21, jadi kita akan preview aja. Ini adalah Toyota Calya tipe E 1200 cc manual transmission tahun 2016. Nota pajaknya ya yang nggak ada, jadi teman-teman bisa cek di plat nomornya. Odometernya di sekitar 80 ribuan nih, kurang lebih 89 ya lebih tepatnya. Di open di 63 juta rupiah, lakunya di 65 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya, mendapatkan Toyota Calya tipe E 1200 cc tahun 2016 ini. Masih oke sih kondisinya. Eksterior masih C, interior masih C, dan mesinnya juga masih C. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, ini adalah unit berikutnya yang laku, Toyota Avanza. Ini tipe G manual transmission tahun 2016. Pajaknya mati di Desember 2019 kemarin. Odometernya di 75, di open di 100 juta rupiah. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Teman-teman bisa langsung lihat di bagian eksterior sih, ini kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya butuh banyak polesan aja dan juga beberapa spet ya. Velg masih OEM dari Toyotanya.
Dan ini headlamp fog lamp masih terbilang cukup oke. Dan di bagian belakangnya pun juga masih sangat cukup normal sih kalau menurut gua. Kondisi stop lampnya masih oke, ada 2 titik sensor parkir di belakang dan ini masih terbilang cukup baik sih menurut gua. Dan ini di bagian sisi satunya masih terbilang cukup oke. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Avanza tipe G 1300cc ini manual transmission tahun 2016. Pajaknya mati di Desember 2019 kemarin, di open di 100 juta rupiah, lakunya di 105.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, that's it for today. Sekian aja tentang proses lelangnya di Balai Lelang Sun pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 ini. Ada 9 unit yang laku dan belum ada request. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video ini ada informasi tentang Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman cek langsung media sosialnya Balai Lelang Sun. Oke, semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.